Halo cuan gengs, ketemu lagi bareng kita berdua ya di lucu-lucuan. Nah hari ini kita bakal gue beri loh gitu kan. Kita bakal ngasih asupan-asupan terbaik tentang permasalahan finansial. Udah gitu aja sih. Betul. Tapi melalui meme-meme dan info-info keren. Nah, tuh, gitu. Ya kan? Jangan lupa, ya kan sebagai motivator keuangan dunia. Nah, dunia maya tapi. Mainnya Maya Ahmad lagi. Oh, bukan dunia gemerlap ya? Bukan. Gue bakal kasih quote terbaik gue juga di akhir nanti ya. Pokoknya itu pasti ditunggu quote-quote maut gue yang yang pastinya yang maut. sangat tidak ada isinya. Ya kan? Makanya kita langsung bahas langsung meme sama info yang udah pasti gokil. Oke, langsung kita pertama meme yang pertama. Ya. Geser. Apa nih digeser? Sojiro Morimoto, pria asal Jepang yang Kagak dibayar. ada Sojiro, Soji. Oh Soji Morimoto, pria asal Jepang yang dibayar 1 juta per jam untuk tidak melakukan apa-apa. Tuh, ya kan? Loh. Dibayar tuh melakukan apa-apa tuh gimana? Iya, Coba. lu mampu nggak? Loh, semua orang mampu. Di sini juga mau Tapi kayaknya. enggak deh, kayaknya untuk seorang onat kayaknya untuk tidak bicara sama sekali itu kayak wah stroke nanti cepet. Iya, tapi 1 jam dibayar 1 juta per jam. Berarti kalau di 24 jam, 24 juta loh dia dibayar sehari untuk tidak melakukan apa-apa. Maksudnya kayak nggak bacot gitu loh, nggak komen, nggak gosip, kayak gitu kan susah ya? Loh. Ya nggak sih? Tidak melakukan apa-apa tuh apa definisi? Diem gitu. Diem gitu. Dibayar sejuta. Iya, ya kan lu bisa nggak? Napas doang. Ntar lu ini kerjanya apa nih orang? Si Soji Morimoto. Itu doing nothing. Hah? Begitu. Gue gak ngerti lo. Coba dijelasin dulu Pop. Tadi dulu sebentar nih. Emang lu gak capek gitu kan kerja dari pagi sampai malam. Tapi hasilnya gini-gini doang kan. Punya klaster, punya rumah. Ya jelas. Oh capek gak? Capek dong. Enggak dong ya. Ya, capek dong. Atau- Namanya tapi kan laki-laki emang harus capek. Benar. Maksudnya apa ya? Loh itu Emang benar. itu kodrat dari. Iya betul. Wah udah mulai religius dulu. Tidak usah. Itu kodrat. Emang laki-laki emang di situ tempatnya. Kalau Harus nggak capek. kerja kurang laki-laki dia. Tapi gue perempuan juga gue ngerasain capeknya bekerja loh. Demi masa depan anak-anak gue. Iya, emang kan? era Kartini dari dulu udah memperjuangkan itu. Iya gue tahu. Kesetaraan gender kan. Betul. Oke kembali ke Ajinomoto. Ajinomoto. Morimoto. Ya kan? Pria ini memiliki pekerjaan impian karena dia tidak dibayar 1 juta per jam hanya untuk tidak melakukan apa-apa. Enggak, tapi Nggak gue ngapa-ngapain. loh nggak ngapa-ngapain ini bingung juga ya. Yang mau bayar dia siapa? Kliennya siapa? Kagak tahu, coba kita tanya, kita telepon ya. Soji. Waduh, tidak bisa dong. Dia Halo jauh. Soji. Ini ngomong-ngomong yang ngebayar lu siapa nih? Lu kagak melakukan apa-apa tapi lu dibayar 1 juta per jam. Widih, LC dia. Waduh, LC aja masih Oh, kerja nggak deh, ya. Masih kerja ya. Lain gadun. Gimana nih ya? Jadi kalau ngomongin si Soji ini ya, Soji Morimoto, ya udahlah lupakan saja. Tapi ada nggak lu kerjaan impian yang misalkan nggak ngelakuin apa-apa tapi duitnya banyak gitu? Oh, this is my dream, bro. Apa bro? Ini? Iya, podcast like this. Oh, tos dulu dong, minum dulu. Minum. Oke dulu, ya. Tos dulu kan. Gak diisinya dulu. Mbak, cuman gini kok. Gue mau tau mau ngapain. Itu ada plastik ya bahaya. Nanti dimancing. Habis kasih minum begini Nanti ya. kalau Cinta Laura nonton marah loh. Jangan Masih ada kan plastik, ini, nggak boleh iya. dia anti plastik. Oke. Oke, Baik, kalau Pak. lu apa? Kan tadi pekerjaan impian gue yang gue lakukan ini adalah impian gue. Iya sih. Musisi, jadi DJ, podcast, bikin ini impian gue. Lu apa impian lu? Main Jujur film. kan impian gue adalah kan jadi anak band. Lu tahu kan waktu itu kita ngobrol di podcast lu. Oh, tapi- Ya kan? Itu impian lu masih mau ngeband Pop? Masih lah. Lu kira emang gue gak pengen manggung udah gitu pengen jadi rockstar? Pengen lah. Lah band lo yang bisa cewek-cewek itu pada kemana? Mereka Oh, ngapain? Mereka berumah tangga, ada yang jadi pekerja bank juga, ada yang apalagi ya macam-macam, ada yang Maksud gua, masih ngeband. Kan sekarang lagi zamannya reuni ya, semua reunian. Lo kenapa nggak ngajak teman-teman lo dulu reunian aja? Jujur gue mendingan pengen bikin baru aja gitu. Gue pengen kayak lu apa stage dive kayak gitu, terus dipegangin sama itu penonton. Itu Pengen habis gua dilempar gitu. juga di lubang, juga dilepai habis itu. Enggak dong. Oh, enggak. Injak-injak. Enggak dong. Oh lo masih pengen jadi anak band? Gue Pengen baru tahu jadi loh. anak band gue. Apa aliran apa kira-kira? Sesat. Wah, sesatu gimana? Sesat aja, pokoknya kayak setiap orang yang mendengar itu langsung kerasukan setan. Itu aliran yang lo pengen? Enggak lah, gue tuh Ini gue serius dong. Gue pengennya kayak apa ya? Gue sebenarnya gue suka tuh punk melodicore. Punk melodicore tuh punk melodicore kalau tuh yang komersil siapa? Blink One Eighty. Bling kayak gitu atau enggak hardcore punk ya boleh lah, gue yang berbau-bau punk gitulah. Oh lu punkers.
Gue panggentrung. Enggak dong. Tontonan Oh lu kami, pinginnya punk pop, lu punk pop gitu. Enggak ngepop banget sih, tapi gue pengennya kayak ke arah punk gitu. Kan lagi zaman Avril Lavigne balik lagi, Machine Gun Kelly komersil. Bener. Poppy Sofia. Aduh kagak jadi. Nanti abis ini. Ya gak apa-apa lu solo aja sendiri, yang lain edisional aja. Boleh sih. Ya gue tungguin ya single. Tapi gue harus belajar piano dulu. Lah punk gak main piano dong, itu Kevin Aprilio. Bener Biratel. Lagi naik lo dia lo, ya kan? Butuh skill buat tahan gak bawel tuh. Nah ini nih, tadi kita kalau balik lagi ngomongin si Shoji Morimoto, dia tuh harus beneran yang kayak kalem, nggak bacot, nggak ngomentarin postingan orang, nggak gibah. Itu tuh kayak susah gitu loh Nat. Butuh skill tinggi. Dia gitu berarti loh, harus temenan sama ini. Siapa? Maimong. Loh. Segala sesuatu yang viral dia hadir. Dia hadir dan dia selalu minta maaf besoknya. Kayak hobi ya. Oke lah. Lanjut. Oke, nih maksudnya ini tuh kayak netizen tuh sempat komen. Kenapa? Jadi si Shoji Morimoto ini kan dia nggak ngelakuin apa-apa, udah gitu dia dapat uang 1 juta per jam. Terus ada yang komen, buka lowongan lagi kagak? Mau ikutan tuh kalau buka begitu. Ini udah rame nih. Kirim CV kemana? Iya, Kirim CV kemana? Ngomongin si Shoji Morimoto. Tapi yang masih misterius kita nggak pernah tahu ya kerjaan dia dibayar tuh untuk apa? Apa live diem, bisu gitu kan? Bisu aja diem, ngapain orang buang-buang kuota ngeliatin dia live? Ya makanya gue juga bingung. Tapi udahlah kayaknya ini emang nasibnya dia beruntung karena diem. Iya, karena mungkin kalau ngomong malah yang karena dia nggak pernah julitin orang mungkin ya. Karena ngomongnya yang kayak yang penting-penting aja gitu kali ya. Tapi tidak melakukan apa-apa. Ngerti nggak lo? Ya udah sih, nggak apa-apa sih, itu urusan dia juga. Ya udahlah, siapa juga yang mau bayar dia kayaknya gesrek deh. Kayaknya dia mau bayar dirinya sendiri deh. Kayaknya kita lanjut yuk, next yuk. Ya kan? Lanjut. Ada apa lagi, Bob? Tuh Bob, wah anak kecil duitnya banyak banget. Boh, ini yang kemarin sempat rame nih. Gue ngeliat ada di mana? Gue liat tuh, jadi kayak anak kecil tuh kayak entah dia ngambil duit ATM banyak banget. Gue mikir tuh apa jangan-jangan nyokapnya buat bayaran sekolah terus ngasih ATM-nya ke anaknya, kan bahaya kayak gini ya. Loh, kalau ada saya di belakangnya saya colong itu. Loh, jangan. Ya kan, Itu pikiran banyak orang ya kan. Iya kan. Banyak orang kriminal yang habis ngeliat video ini. Itu saldonya tuh berapa? Tuh. Wadidaw. Aku mau manja-manja tapi kamu cuek-cuek aja tuh lagunya. Tuh duitnya banyak loh Nat. Gokil. Coba lu tebak ya, kira-kira ini anak SD nih ngambil duit banyak banget buat apa? Gue sampai speechless lo, tar lu ya, gue pikir-pikir lu ya. Tar lu, berarti kan dia dibawain ATM sama mak bapaknya ya? Lu lihat tuh tangannya tuh, KDRT. Bukan ya? Bekas lipstick. Apa itu? Dia dibanting gak? Wah, dia cengkram terlalu keras. Apa itu? Dia selingkuh. Siapa kah dia? Oke, buat apa nih? Ini enggak, berarti gini Pop, kalau kita ke adegan ya, ini kan dari rumah, dia harus pergi ke ATM. Berarti ATM-nya dikasih sama ibunya. Iya. Apa? Nah, ada lagi kecurigaan gue nih. Yang rekam siapa? Kayaknya tinggi tuh kan? Ibunya pamer, ibunya riak nih, nggak baik nih. Kok lu tahu nama ibunya Ria? Bukan, maksud gue riak tuh. Oh iya, pamer. Oke. Kalau kata gue ya, pertama yang rekam siapa? Orangnya tinggi ya. Iya, orang itu pasti orang dewasa. Pasti itu yang punya ATM-nya, tapi buat konten. Cil, lu aja ambil ya kan. Ntar lu gue dapet deh 1/4%-nya gitu. Iya. Kan. Sama kira-kira uangnya buat apa? Menurut gue sih buat bayar sekolah. Buat store tunai lagi. Waduh. Dia cuma buat tarik ntar tunai lagi. Tidak ada gunanya. Iya gak apa-apa, buang-buang waktu anak SD. Tidak ada gunanya. Ini sih kayaknya konten belaka ya kalau menurut gue. Lagi pula juga kayak menurut gue ini gak bener deh untuk ngasih anak kecil gini kan, lo bayangin kalau ada orang jahat-jahat gitu. Betul, ntar ujung-ujungnya anak-anak SD ngeliat konten ini ya di TikTok. Ngikutin. Aku juga pengen ngambil ATM banyak dong, buat apa? Buat beli kuota game misalkan atau apa gitu. Bener, kan kayak konsumtif. bener. Ya kan? Buat beli temen aku. Bener, udah gitu gue mikirin kalau di belakangnya ada ya kan? Kalau di belakangnya ada temennya yang jahat gitu, maksud gue bukan orang jahat, maksud gue kan lo tau kan kalau ATM kan kalau ngeliat anak SD gini kan bahaya tau. Iya, diikutin, belum jangankan anak kecil ya, yang dewasa aja kita harus waspada kan. Biasanya di mesin ATM tuh suka ada yang kayak kaca gitu, itu biar kita bisa ngelihat belakang kita sebenarnya ya.
apa itu fungsinya menurut gue aja sih. Kayaknya itu lu terlalu curiga ya. Lu kalau ngambil ATM gitu ya? Ya iya. Parno gitu kita ya? harus waspada dan harus Iya, tutup iya, kalau iya, kita iya. ketek-ketek. Tapi ini tidak dianjurkan ya. Saya juga kurang setuju ya. Harusnya orang tua Iyalah. mengawasi. Bener lah. Dan tapi gini Ini deh. orang tua mengawasi dan merekam. Nah, itu dia ya. tuh yang rekam tuh combo tuh orang tuanya. Benar. Itu. Tapi gue jujur nih, gue jujur ya. Gue dulu waktu SMA saking bandelnya, gue pernah lagi. Jadi kan gue sama bokap nyokap gue lagi jalan. Terus gue minta beliin hadiah. Terus yaudah ntar ambil ATM dulu. Dari belakang gue intipin. Sumpah. Besoknya gue malam-malam tidur gue ambil ATM bapak ibu gue. Terus gue ambil. Sampai bapak ibu gue ke bank itu bilang kok duitnya hilang 6 juta ya. Dia pikir kehilangan. Terus orang banknya ngasih CCTV. Ternyata anaknya. Sumpah itu kesalahan terbesar. Berarti ini lu masih kecil. Enggak, gua enggak sekecil ini, gua SMA kelas 3 lah, udah 18 tahun. Cuma itu gua malu banget aja sih, karena nyokap gua udah marah-marah ke banknya. Ini banknya gimana sih kok uang saya bisa hilang? Jadi anak Anda malingnya. CCTV-nya dikirimin CCTV-nya dan itu muka gua. Oke anjrit. Gua langsung inget gua tau gak lo. Tapi gak sekecil ini ya. Tapi kalau kriminal di rumah gua paling pernah nyolong gitu loh ini. Maaf ya Pak. Pernah nyolong duit nyokap gue setiap hari. Gocap ngajarin apa gue? Dari dompetnya langsung? Iyalah. Terus nyokap gue gak nyadar lagi. Iyalah gue kan. Gue takut anak gue nanti nyolongin duit gue. Enggak, anak kita masih kalah karena kita dulu tukang begitu kan. Jadi kita tahu. Itu duit mana? Iya duit kan? mana, gitu iya. Tapi lu pas SD dulu duit jajan lu berapa? Bob? Gue SD tahun berapa ya? Anjir kok gue lupa ya. Lu berapa deh? Lu dulu deh yang ikan. Gue SD tuh kayaknya 5.000 deh. Pokoknya gue enggak bisa beli lidi. Lidi-lidian ya. Iya lidi terus. Gue bisa naik beca Nat. Lah lu sekolah di mana sih? Impress. Enggak beneran gue. Di Tangerang tuh ada beca. Oh masih ada beca? Zaman dulu waktu SD. Jadi tuh si alat transportasinya kalau nggak dianterin sama nyokap gue ya pakai beca. Oke. Tukang becanya masih inget namanya siapa? Kayaknya Markotop deh. Markotop dulu. Markotop. Nggak, berarti lu lupa duit jajan lo? Gue kayaknya nggak lebih banyak dari teman-teman gue itu kayak duit jajan standar sih. Gue bisa beli makan. Kayak naik beca tuh udah termasuk gue nggak jajan gitu. Oke. Jadi gue pulang pergi naik beca gue nggak jajan. Jadi apakah gue harus jajan kalau memang gue pengen naik beca gitu, pilihannya kayak gitu sih. Oke, berarti ya itulah zaman dulu ya. Mungkin anak SD zaman sekarang lebih banyak duitnya ya. Banyak. Oke, next ada siapa lagi? Ini ada, ini ada kayak vlogger gitu. Vlogger. Nanya. Kamu pengen jadi orang kaya nggak? Pengen. Kamu pengen jadi orang kaya nggak? Enggak. Kenapa? Karena pengen beli PS5 sama sepatu bola. Kenapa? Karena temanku yang kaya gak boleh hujan-hujan. Keren ya? Ih keren banget ya, anak kecil tuh polos banget sih asli. Yang kedua lebih ke kok. Itu polos. Karena orang kaya gak boleh main hujan-hujan. Lo. Orang kaya lu masih kecil suka hujan-hujanan gak? Enggak, bukan masalah hujan-hujanan, memang hujan-hujanan tidak bisa masuk angin. Nah berarti anak orang kaya nih banyak alasan. Loh, sekarang gini anak lu kalau main hujan-hujanan lu bolehin gak gitu aja deh. Gue suka mandi hujan sama anak gue. Kan gue miskin dulunya. Jadi gue merasakan hujan-hujanan. Ini bukan masalah miskin kaya. Ini tidak ada miskin kaya. Tapi lu bayangin aja, anak orang kaya tuh gak pernah makan makanan yang udah jatuh. Memang gak butuh kita. Memang tidak. Kalau jatuh, buang. Bisa pungut tuh. Loh. Ya kan? Udah kelihatan strata sosialnya. Lah. Bener. Lu ngerasain micin-micinan kapan? Gak SD kan? Micin? Iya, ya sampai sekarang masih. Ya tapi gak mulai dari SD, dari kecil kan? Cuma jawaban lu mau jadi orang kaya gak? Tidak, kenapa? Karena tidak bisa main hujan-hujan. Kan what the F? Water park? Aman ya? Water zik? Iya kan? Water park. Water park. Itu anak kecil kenapa? Jadi dia lebih memilih untuk gak usah jadi orang kaya biar main hujan-hujanan. Iya. Tapi nggak apa-apa sih menurut gue gini loh, pas waktu masih kecil, apa sih yang ada di pikiran lo? Kayak lu nggak bakal mikirin satu dunia juga. Lo sekarang gue lihat doang. Kenapa gitu. sih nggak les piano, les musik? Pak, gue udah deh gue setuju main si anak nomor 2. Karena itu mendingan gak usah kaya tapi bisa main hujan-hujanan lo. Mending yang pertama bisa beli PS5. Oke, tapi kan belum apa-apa udah konsumtif. Loh, tapi siapa tuh, lu tau gak sekali, gue abis riset ya. Sekarang tuh gamer-gamer anak kecil tuh tajir loh. Serius loh? Iya, dia main game 2 jam. Cuman ngomong-ngomong aneh, wow, bisa dibayar 50 juta, sumpah. Main game tuh sama komentar-komentar sih. Komentarnya juga gak jelas. Iya, ini berarti mimpinya bagus. Kalau yang kedua ya saya water
Water park nggak apa-apa. Tapi sebenarnya menurut gue itu sah-sah aja ya komentar dari dua anak itu gitu. Karena menurut gue kadang kita nggak perlu kaya. Yang penting cukup kalau mau beli apa-apa gitu ya. Benar sih, benar. Mau beli water park bisa, mau beli PS5 bisa, mau beli apapun iPhone yang 14 itu juga bisa. Oke. Cukup maksud gue. Ya kan? Ya udahlah, itulah perbedaannya. Tapi kan semua punya persepsi ya. Kalau gue sih yang pertama. Kalau gue pengen ngerasain naik angkot sih. Gue juga naik angkot. Oh iya? Waktu gue SMP gue naik angkot. Tapi gitu? iya. Lu pernah kutuan gak waktu SD? Wah. Kalau gue kutuan gue disamperin sama Mayong. Iya gitulah. Jadi maksud gue kalau memang lo udah kaya berarti lo belum pernah kutuan. Gak pernah ngerasain kan lo garuk-garuk terus ada yang jatuh. Gue skip Oke. Lanjut. Oke. Ya kan udah main kutu-kutuan nih. Oke, next ya. Oke. Di meme selanjutnya ini Ada gaji masih UMR mungkin nggak? coba Ji masih lihat. UMR, Ya. mungkin nggak bisa punya 1 miliar sebelum umur 25 tahun. Q&A kilat bareng Pak Win. Pak Win, anak muda zaman sekarang baru mulai kerja, gaji masih UMR, mungkin nggak bisa punya 1 miliar sebelum umur 25 tahun? Bisa, menurut saya bisa, tapi ada caranya. Ada dua nih. Yang satu harus bisa pinter-pinter jaga pengeluaran. Yang kedua harus ada side hustle-nya. Jadi waktu di luar waktu kerja utamanya itu harus digunakan untuk mencari pendapatan tambahan. Itu kunci utamanya menurut saya. Pasti bisa, karena saya ada beberapa kenalan yang mencapai 1 miliar di bawah 25 tahun dengan posisi gajinya UMR lebih dikit. Jangan buru-buru skeptis ya. Misal aku sekarang side hustle jadi TikToker, memang belum 100% sih, tapi bulan lalu aja hasilnya udah mencapai 40-50% dari gajiku. Atau misal Ibenma, dia dulu juga kerja kantoran, tapi akhirnya memutuskan untuk berhenti kerja karena ingin fokus di TikTok. Atau mungkin Bang Mursid yang lezat dan bergizi. Dulu sempat kerja di pabrik tapi terus di PHK, tapi katanya dia sekarang bisa beli rumah dan mobil, juga dari hasil jadi TikToker ya. Jadi buat kalian yang gajinya masih UMR, jangan berkecil hati ya. Bisa kok dapat 1 miliar di bawah 25 tahun. Asik. Thank you Pak Win. Sama-sama. Tuh, begitu. Keren. Tapi bagus juga ya, karena kalau gue lihat di explore Instagram atau TikTok. USS Feed yang gaul-gaul ya, katanya emang risetnya tuh 75% orang udah nggak bisa beli rumah loh di Jakarta terutama. Serius. Iya bener. Karena kan memang harga rumah properti itu emang kayak tinggi Propertinya banget. mahal terus, Hah? gajinya ya di situ terus, dan penyimpanannya juga mungkin dia kurang nggak di OCBC mungkin. Bener juga sebelok Ya yang kan? masuk. Masuk kan? Kalau di OCBC banyak cara Iya, dibantu gitu bener. kan. Apalagi kalau finansial lu sehat. Betul. Apalagi kalau sehat banget. Wih. Jangankan 2M, 3 ember juga lu punya. Bisa, ya kan? Tapi tadi dia juga ada benernya Pop, kalau emang gaji UMR tuh ngepas banget buat kebutuhan beli ini beli itu, side hustle-nya tuh bener banget. Selain jadi TikToker bisa jadi YouTuber, bisa jadi banyak lah. Kalau menurut gua ya. Kalau menurut gua ya kan. Bener. Tapi waktu umur 25 tahun, lu dulu gimana? Gue waktu umur 25 tahun gue hancur. Tapi udah making money belum? Jujur ya, gue udah mulai kayak syuting iklan tuh di 2004 sampai 2006, gue lupa deh. Tapi yang jelas kayak di bawah 25. Oke. Udah gue udah bisa beli motor sendiri. Udah bisa kan? Udah. Iya. Begitu. Tapi Kalau belum jago untuk menjaga finansial ya. Iya, pas close banget. Kalau Iya. gimana? Sama, gue waktu zaman Killing Insight tuh golden age gue 20 tahun malah. Wow. Dari umur gue 17 ke 20 Hah? ke 25 tuh malah kayaknya duitnya agak banyak tapi abisnya hilang aja gitu. Abisnya cepet. Karena belum kenal OCBC sih gue. Bener. Karena kita belum ikutan financial fitness itu. Tahu gitu dari dulu kita tabung ya di OCBC ya. Bener. Menurut gue sih gini deh Pop. Kita deh. Maksud gue Iya, kita kan juga, gue kadang bingung loh, kerjaan lo tuh apa sih, nggak jelas. Ya kerjaan kita juga ya kan. Ya kalau weekend ngeband bisa nge-DJ, kalau hari biasa bisa podcastan, bisa kesana kemari, ya kayaknya emang hidup hustle bro. Wow. Iya, orang bener. kayak jalan terus. Apapun Dok. sih kata aja, makanya perbanyaklah ilmu. Benar. Selain ilmu ilmu yang di atas juga. Waduh, amin. Ya kan? Kita juga harus belajar banyak ilmu gitu. Jadi kalau mau finansialnya sehat gimana Pop? Coba dibantu Pop. Ya kalau memang cuan geng ya pengen finansialnya sehat, bahkan jangan cuma 2M ya, mungkin kalau memang lo sehat banget ya secara finansial, Ya. bisa mendapatkan lebih dari 2M gitu kan. Betul. Langsung aja masuk ke ruangmenyala.com, di situ kita ikutin financial fitness dari OCBC NISP. Oh, dan salah satu mentornya tuh Pak Win juga. Pak Win. Yang bahkan ngasih kalian tips dan trik atur finansial. Jadi mau gaji UMR, di bawah UMR, Pak Win ini punya win-win solution dia. Makanya namanya Pak Win kan, win-win solution. Tenang aja. Jadi kayak nama itu ngaruh ya sama keberhasilan. Betul, makanya namanya Pak Win. Kalau kalah Pak lucu. Wah, udah lucu. Lanjut. Oke, next ya. Next.
Thank you, next. Berarti nextnya itu di Pak Win tadi. Benar. Tapi gue tuh sering banget deh nontonin Pak Win itu, dan menurut gue suka kepo lagi. Kenapa? Karena menurut gue bagus aja. Dia ngasih taunya tuh nggak yang kayak ngajarin wah gitu loh. Jadi kayak relate sama kehidupan kita Relate dan gitu. kita tidak merasa digurui gitu loh. Iya, gue suka tuh orang Dia kayak gitu kayak tuh. ngomong tuh kayak ngerangkul gitu kan. Ngerangkul. Enggak kayak kayak Iya, gitu, gue suka ngasih Pak tau Win. ya. Oh berarti Pak Win tak ada tuh ya untuk ngasih solusi. Ada. Keren, Pak Win keren. Gue suka gue. Pak Win. Itu lagu apa tuh? Enggak, gue nyanyi iseng aja. Oh, buat gue kira Pak ada Win. lagunya ya. Oke, baiklah. Sorry. Kita sudahi podcast kita kali ini. Betul. Soalnya kita mau fokus cari uang dulu 1M. Tapi tenang aja ya, Suhu Onat juga akan kasih quotes yang gak kalah keren dari Mas Irwan dan Pak Win tadi. Apa lu tawa? Gue kenapa bebannya di gue sih? Gak apa-apa dong Oke. ya, cuan geng ya. Oke, Coba oke. kita dengerin ya. So you know, Oh ya, Wah. kemana you know? uang itu emang gak bisa beli kebahagiaan sih Pop. Aha. Itu gue setuju banget. Like you know, money can buy happiness, right? Cannot ya? Cannot, Oh. can. Money cannot buy. Cannot buy happiness, Oh, but if you okay. can not have, bisa bahasa Indonesia aja nggak? If you don't have money, Kalau lu nggak punya uang, but if you don't have money, if you don't have money, you must be not happy ya. not happy lah. Must be not happy ya. Ya, kan? oke lah. Ini tapi keren loh. Ah. Uang emang nggak bisa beli kebahagiaan, tapi kalau nggak punya uang ya, lu Ya, pasti nggak bahagia. akan bahagia. Jadi isi quotesnya apa ya? Ya udah, lu harus punya duit, Joy. Lu harus pinter-pinter nabung duit gitu. Tapi uang nggak bisa beli kebahagiaan. Salah. Loh itu quotesnya, jangan dilawan. Uang emang gak bisa beli kebahagiaan ya kan. Memang ini quotesnya kan saya udah bilang tidak ada isinya. Gua cek. Tidak ada isinya. Ya pokoknya itulah. Pop, kita lupa loh, Apa? sebelum kita ke next episode kita pernah janji untuk ngasih barang-barang giveaway kita. Benar. Kapan? Lu mau giveaway ini yang lu pakai? Jangan. Oh jangan. Masih dipakai? Masih Jangan suka, bagus. masih sayang. Gue banyak banget jaket jeans yang udah gua pakai. Oke, gue juga ada jaket motoran gue Yang dari jarang brand pakai kan? lokal Hmm. yang udah nggak kepake sama gue, tapi masih bagus, nggak compang-camping. Jadi ngasih gimana sih? Mereka DM kita langsung aja DM yuk. aja, DM. Jadi nggak ngerepotin OCBC. Bang, ini gue komen di OCBC, ya kan? Kasih OCBC kerjanya banyak loh. Boleh, iya benar. Bang, kita yang komen di OCBC, mana jaketnya kita kasih. Lu pakai hashtag si Bram sama si ini nggak? Pakai Brahma Hengki tetap, ya kan? Anjir, serius loh. Iya, Hashtag Bram, hashtag Hengki, Iya. jaketnya buat gue dong gitu. gitu ya. Serius Oke deh, sih. sampai ketemu di episode selanjutnya deh. Benar. Ya? Nonton Kita ketemuan terus. di lucu-lucu. Coba. Sampai coba. Jadi sampai ketemu lagi di lucu-lucuan episode selanjutnya. Oke, gue Poppy Sofia. Gue Onat. Sampai Bye-bye. ketemu.